banyak banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya hari ini Senin 30 Desember 2024 di penghujung tahun kita semua bisa terkumpul di tempat ini di Polda Sulawesi Utara, tentunya dalam keadaan sehat-sehat semuanya, dalam acara rilis akhir tahun 2024 Polda Sulawesi Utara. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk kita semua. Pejabat utama Polda Sulawesi Utara, sekarang kawan-kawan sekalian, acara rilis ini tentunya diselenggarakan oleh Bidang Humas Polda Sulawesi Utara dan jajaran selama sepanjang tahun dalam hal penyampaian informasi publik. Kemudian Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada 2024 Polda Sulawesi Utara. Berkatilah sehingga pelaksanaan tugas termasuk Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Utara dapat berjalan dengan aman dan tertib. Begitu juga pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru nanti, harapan kita semua ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, pada kesempatan ini pula saya selaku Wakapolda Sulawesi Utara ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polri, khususnya di Polda Sulawesi Utara yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan pengabdian. Semangat dan semakin meningkatnya profesionalisme anggota kepolisian di Sulawesi Utara merupakan modal utama dalam menjalankan tugas pokok Polri, utamanya pada masa seperti sekarang ini, di mana Polri akan selalu menjadi sorotan. Oleh karena itu, marilah kita bersama membangun Polri yang dicintai masyarakat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan ini merupakan salah satu agenda rutin tahunan dari Polda Sulawesi Utara yang bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2024 dan merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dari Polda Sulawesi Utara kepada masyarakat sebagai transformasi menuju Polri yang presisi. Dari kami dapat kami jelaskan bahwa jumlah real personil Polda Sulawesi Utara dan jajaran tahun 2024 sebanyak 9.207 atau 47,6% personil. Dari DSPP 19.398 personil yang tersebar di Polda Sulawesi Utara dan Polresta jajaran, di mana terdapat kekurangan 10.191 personil. Jadi kekurangan personil kita di Sulawesi Utara itu masih cukup banyak sekali. Data pelanggaran personil Polda Sulawesi Utara dan jajaran tahun 2024 sebanyak 226 pelanggaran, terdiri dari pelanggaran disiplin 148 dan kode etik 78. Terjadi penurunan pelanggaran sebanyak 53 pelanggaran atau 19% dari tahun sebelumnya atau tahun 2023. Penanganan kasus oleh Direktorat Kriminal Khusus dan Polresta jajaran di sepanjang tahun 2024 sebanyak 385 kasus. Polda menangani 86 dan Polresta 299. Sedangkan penyelesaian kasusnya sebanyak 146 kasus. Polda dapat menyelesaikan 34 kasus dan Polresta 112 kasus atau 37,9%. Terjadi penurunan total jumlah kasus dari tahun 2023 sebanyak 430 kasus menjadi 385 kasus pada tahun 2024 atau turun sebanyak 10,5%. Kasus korupsi di tahun 2024 total 4 kasus. Polda 1
Polresta 3, penyelesaian kasus 7, Polda 5, dan Polresta jajaran 2 kasus. Kasus indaksi tahun 2024 total kasus 3 ditangani oleh Polda, penyelesaian total kasus 163, Polda 40 kasus, penyelesaian kasus oleh Polda 40 kasus, sedangkan penyelesaian kasus 24 Polda 12, Polresta 12. Menguntungkan bagi semua pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semua berikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian di dalam membuat tugas dan bahwa personil Polda Sulawesi Utara saat ini ada 9.000 lebih yang harus sampai di 19.000. Berarti masih ada kekurangan 10.000 untuk personil Polda Sulawesi. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, ada kalau memang masih kurang 10.000 untuk personil yang khususnya Bintara di Polda Sulawesi Utara, kenapa untuk penerimaannya masih dibatasi untuk kuotanya? Mohon maaf pada rekan-rekan media karena kebetulan ada tamu yang tidak bisa harus ditinggalkan beliau. Jadi beliau mohon maaf pada rekan-rekan media supaya tadi akhirnya beliau melimpahkan delegasikan ke saya. Jadi permohonan maaf Bapak Kapolda mohon diterima dengan baik. Untuk Bang Marwan Piwan, terima kasih sebenarnya bahwa kejadian di Singkil ya masalah ya. Jadi perlu saya sampaikan pada rekan-rekan wartawan bahwa itu malam itu juga sudah dilakukan penangkapan 4 orang ya yang dibekap oleh Brimob dan sudah kita tahan sampai sekarang ini. Jadi saat itu juga sebab kita melakukan teguran pada jajaran karena kita tahunya itu dari wartawan. Tapi menurut keterangan Kapolresta bahwa mereka sudah melakukan pengejaran. Tapi saya pastikan bahwa tersangkanya sudah ditahan. Bahkan saya sudah perintahkan langsung Bapak Kapolda dan saya sudah perintahkan untuk diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan waktu itu kita berikan arahan bahwa betul-betul dicek betul siapa sebenarnya yang menyediakan alat ya siapa yang membuatnya, tahan juga. Dan sudah kita kembangkan itu kasus. Nanti kita akan expose ke teman-teman media, walaupun kemarin sebenarnya sudah muncul di media itu. Kemudian yang itu bolting, penganiayaannya itu bukan di ruang penyidik, tapi itu di luar. Terjadinya di luar dan videonya itu sudah tersebar kemana-mana. Dan saya pastikan tidak ada penganiayaan anak kecil di ruang penyidikan. Itu terjadinya di luar. Dan pelakunya sudah ditangkap dan sudah ditahan. Itu. Jadi saya yakinkan rekan-rekan media khususnya kepada masyarakat bahwa itu menjadi atensi Bapak Kapolda 2 kasus tadi itu. Nah, untuk kedepannya kita akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat kita, ya terutama yang terkam itu. Bahkan kita sudah rencanakan akan melakukan operasi besar-besaran miras ilegal. Karena saya melihatnya bahwa dari hasil evaluasi kami di sini bahwa kasus itu banyak kejadiannya karena penyebabnya karena mabuk, karena minuman keras. Jadi ada penetapan tersangka korupsi. Nah itu pertimbangannya seperti apa? Yang kedua, Komitmen Polda Sulut mendukung statement dari Pak Presiden soal pemberantasan tambang ilegal. Ini seperti apa dari Polda Sulut sendiri? Karena beberapa waktu belakangan sempat ada kejadian di wilayah Nibong Mitra dan kejadian juga sampai ada 3 orang meninggal di wilayah Minahasa Utara. Terima kasih. Sekian. Untuk statement bahwa ada tersangka sebelum Natal, saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada 2 tersangka korupsi yang akan kita tahan yaitu di Kota Lumbago. Kebetulan untuk hasil BPKB ada di meja saya. Jadi kerugian itu sekitar 6 miliar lebih. Itu saya pastikan bahwa sudah perintahkan Kapolres Kota Lumbago untuk segera ditahan. Kalau nggak salah udah ditahan itu 2 orang.
Kemudian untuk kasus-kasus korupsi yang lain, seperti yang pernah saya sampaikan pada rekan bahwa yang menjadi kendala kita itu adalah hasil audit dari BPKP. Dan terus kita komunikasi dengan teman-teman BPKP supaya sesegera mungkin. Tapi sesuai yang dulu pernah kita rilis bahwa sebelum Natal itu kami pastikan bahwa ada satu hasil audit BPKP yang sudah keluar sebesar 6 miliar lebih dan sudah kita tahan tersangkanya di Kota Bogor. Kemudian masalah tambang, ada kasus tambang, kalau nggak salah ada kasus tambang di Minot, itu juga kita pastikan bahwa kasus tambang ilegal itu sudah kita proses. Ada 3 atau 4 tersangka yang sudah kita tahan, mulai dari penyandang dananya sampai dengan rangkaian jaringannya sudah kita tahan, dan kita pastikan itu akan kita proses. Selanjutnya kita akan terus mengedukasi seluruh masyarakat kita, terutama yang ada di daerah-daerah tambang, supaya tidak melakukan penambangan ilegal. Kita akan tindak. Bapak Kapolda, bahkan tadi kita dapat arahan dari Bapak Kapolri bahwa kita akan tindak bagi rekan-rekan yang melakukan penambangan ilegal. Kemudian juga kita akan memberikan edukasi kepada mereka bahwa risikonya sangat besar, seperti yang terjadi di Minul itu. Oleh itu mohon juga informasi dari rekan-rekan wartawan untuk bisa diberikan ke kami, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keterbatasan polisi yang memang juga salah satu bisa menghambat dapatnya kami informasi tentang kejadian-kejadian di wilayah. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Untuk juga Jenderal dan sahabat dari wartawan, ini Jenderal tentang kasus dari tewasnya teman kami Jenderal yang di daerah Tompaso, almarhum Rio Nur. Sudah lama Jenderal, tapi sampai saat ini belum ada kepastian apa kasus ini sudah ditutup atau seperti apa kalau memang sudah. Untuk yang viral-viral itu ya, masalah tambang, kebetulan kita akan koordinasi kepada instansi terkait ini karena itu sangat sensitif banget, tapi selalu itu menjadi perhatian pimpinan Polri. Dan langkah-langkah kami akan terus melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi itu. Setelah itu nanti kami akan coba mengkomunikasikan kepada satuan yang terkait untuk kita libatkan. Kalau nanti benar hasil lidik kita itu memang terjadi illegal mining di daerah itu. Jadi kami akan bentuk tim nanti untuk bisa melakukan penindakan. Tapi yang jelas awal yang perlu kami lakukan pertama akan melakukan penyelidikan dulu. Karena kalau kita merasa kerusuk tanpa ada fakta data yang baik, maka kita juga akan salah ke depannya. Mas yang viral 18 batang itu sebenarnya sudah prosesnya sudah berjalan terus sampai sekarang. Cuman sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa kerja polisi itu tidak hanya sebatas sampai di institusi Polri, sampai di penyidik. Ada keterkaitan dengan teman-teman yang lain seperti rekan-rekan jaksa. Jadi sampai detik ini memang belum B21. B21 itu belum dianggap lengkap. Ya, nanti kita akan pertanyakan lagi kepada jaksa. Dan saya pastikan bahwa kasus itu akan tetap berjalan dengan sesuai realnya. Dan terima kasih atas support dari teman-teman wartawan supaya kasus ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya minta kepada nanti kasus di Tipiter nanti tolong ini dikomunikasi lagi ke teman-teman JPU supaya segera kasus ini bisa B21. Tapi barang-barang dia kalau nggak salah disita kembali. Ada di sini sekarang. Ya, tapi saya minta tolong itu barang dia yang lain. Ya, itu barang bukti itu bahaya. Tadi Pak Wakapolri lewat kita, tadi Propam, Iwasum, sama kabar reskrim. Dan
Karena di beberapa daerah itu ada hilangnya barang bukti, tapi terutama barang bukti narkoba. Di kita jangan sampai barang bukti emas itu hilang, kasus itu. Ya, jadi terima kasih semua yang apa yang telah kita lakukan semua. Demikian. Ada lagi? Dari Tribun. Nah, saya juga baru tahu ini Mas. Baru tahu juga kan? Tapi bukan berarti karena baru tahu kita nggak akan. Setelah ini saya perintahkan untuk Dirlantas untuk cek kembali, panggil penyidiknya, siapa yang menangani kasus itu. Karena masalahnya apa? Nyawa orang udah hilang. Gitu. Jadi saya minta nanti Pak Dirlantas segera cek itu berkasnya supaya nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman media. Ya kan, nanti suatu saat pasti akan ditanya lagi sama rekan-rekan media, tapi jangan besok. Kan kita cek dulu berkasnya kan, nggak tahu berkasnya kemana lagi. Gitu? Nah, jadi kalau belum ada luasa masih tetap kita tangani Mas. Masih tetap kita proses. Kecuali kalau itu penyidik bilang sudah diberikan kepastian hukum, udah di P3 atau apa, nanti kita tanya apa penyebabnya. Tapi yang jelas kita akan cek kembali Pak Dirlantas sudah saya perintahin untuk melakukan pengecekan terhadap kasus ini. Terima kasih.